kali ini kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan. Adapun yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama adalah membahas tentang kesetiaan. Oke, materinya tentang kesetiaan, kasih, dan keadilan. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memulai kelas kita. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kelas kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kelas ini sehingga boleh bermanfaat dan berguna, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi tidak hanya dalam teori saja, tapi kami bisa mengaplikasikan dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Diberkati kami, diberkati kelas kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, pertemuan kita akan membahas tentang makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan. Anak-anak kami yang di rumah tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, keluar pakai masker, pulang dan masuk ke ruangan cuci tangan, dan juga hindari yang namanya rokok, narkoba, dan lain sejenisnya itu. Itu bahaya, itu barang haram dan bahaya. Ya, tanamkan dalam hatimu barang-barang seperti itu, rokok, ganja, narkoba, itu barang haram, tidak boleh disentuh. Dari itu, oke? Dengan demikian jalanmu akan baik. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kesetiaan. Tetaplah hidup di dalam kesetiaan. Kalau kita hidup dalam kesetiaan, maka banyak hal yang akan kita terima. Karena kita sudah mendapat predikat setia. Oke, nah kita mau kupas tuntas tentang kesetiaan. Mari siapkan dirimu baik-baik untuk belajar hal ini. Adapun indikasi atau indikator yang kita akan pelajari adalah seputar definisi yang terlebih dahulu ya. Definisi sikap. Nah, ini yang kita pelajari. Kita akan kupas tuntas itu semua ya. Bagaimana definisinya tentang kesetiaan, bagaimana sikap kesetiaan itu dalam perilaku di lingkungan, bahkan di kelompok, bahkan nilai-nilai kesetiaan itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari. Jadi sekarang siapkan diri untuk belajar. Mari kita sekarang memulainya. Nah, di layar Anda sudah tampil ada 3 gambar, yaitu gambar merpati, kucing, dan juga neraca, timbangan, gitu ya. Jadi anak-anak, gambar yang pertama ini adalah menggambarkan tentang kesetiaan, setia. Merpati melambangkan gambar kesetiaan. Oke, Bapak sedikit cerita tentang kehidupan kesetiaan. Bapak pernah tinggal di mes, punya gereja, dan yang punya mes yang dipercaya untuk mengontrol, menjaga mes, dia punya peliharaan, itu merpati. Suatu kali merpati dua merpati yang dia pelihara, salah satunya kemudian hari ternyata meninggal. Saya nggak tahu yang mana, apakah berjenis kelamin jantan atau betina, kurang tahu, tapi salah satu meninggal gitu ya, salah satu meninggal. Terus yang ditinggal itu mulai pendiam, dia pendiam dan diam terus begitu. Saya amati kami lihat, kok pendiam terus ya Pak ya, saya bilang begitu, kok jadi pendiam ya. Ternyata empati dan juga kesetiaan merpati itu dahsyat dan luar biasa. Itu makanya tidak salah dalam sebuah pernikahan, di dalam gambar-gambarnya juga selalu menampilkan merpati. Karena merpati ini ternyata menggambarkan kesetiaan. Saya melihat salah satu meninggal, ya satu pendiam dan diam, bahkan merpati yang diam itu akhirnya kemudian hari mati juga. Lah, kok nggak dia mencari yang lain ya? Padahal ada yang merpati-merpati yang terbang juga, tapi dia tetap mendiam dan akhirnya meninggal. Bisa meninggal begitu. Ya, ini yang saya dapat pelajaran dari sana. Ternyata merpati itu tipikal yang setia. Dia ketika pasangannya mati, meninggal, dia tidak mencari pasangan lain. Bahkan dia menunggu sampai ajal menjemputnya. Wah,
kesetiaannya terhadap pasangannya luar biasa. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang kesetiaan. Tetapi kesetiaan kita manusia seharusnya melebihi kesetiaan daripada burung. Tetapi kadangkala kesetiaan kita selalu kalah dengan kesetiaan burung, dengan cinta kasih kucing, ya. Itu selalu kalah. Makanya Alkitab selalu mengatakan belajarlah kepada semut. Itu selalu diajar agar belajar kepada hewan. Belajarlah kepada semut. Belajar kepada gini. Selalu. Kayak pemalas belajar kepada semut. Kenapa? Karena kita itu kalah dengan semut. Ya, orang yang tidak dalam Tuhan, bahkan orang dalam Tuhan pun kalah malas. Maka dari itu firman Tuhan menegur kita agar belajar dari sekitar kita. Nah, pastinya kalian pernah melihat merpati, ya. Coba kalian perhatikan kehidupannya. Dia itu setia dengan pasangannya. Dia tidak akan gonta-ganti pasangan. Seperti kalian, ya, gonta-ganti pacar. Ya. Jangan dulu pacaran. Nah, tapi kita lihat kehidupan merpati, dia setia. Bapak harapkan kalian pun nanti kalau kemudian hari masuk ke ranah pernikahan tetap setia kepada satu istri, satu suami, atau sering kami katakan monogami. Satu istri, satu suami, seperti merpati. Oke, demikian pendahuluan tentang kesetiaan. Kita mulai masuk. Nah, ini gambar, ini semua video, tetapi videonya ini tidak bisa diputar karena mungkin sudah dipindah filenya, jadi dia nggak ke-link lagi. Jadi pada intinya gambar ini menceritakan tentang kesetiaan. Jadi hewan-hewan itu selalu juga menampilkan kesetiaan secara tidak langsung menegur kita manusia, ya, menegur kita. Ini hewan loh, binatang, ya. Ya, jadi jangan sampai kita turun ke bawah tingkatan binatang, bahkan turun ke bawah tingkatan iblis. Tingkatan kita di atas. Tingkatan kedua yang paling bawah adalah binatang. Lalu yang di bawahnya adalah setan, iblis. Ya, binatang kamu, gitu ya, berarti dari manusia tingkatannya turun binatang. Iblis berarti dari binatang turun ke iblis, gitu. Ini tingkatan paling rendah, gitu ya. Jadi mari kita belajar dari sekitar kita, jangan sampai kita kalah. Kita manusia yang diciptakan Tuhan yang sempurna. Berikutnya, nah kita akan masuk tentang kesetiaan. Ini masih membahas tentang seputar kulitnya atau secara umum, kesetiaan definisi secara umum. Ya, tetapi Bapak sampaikan kesetiaan yang kita pelajari dalam perspektif iman Kristiani lebih dalam daripada kesimpulan ini atau definisi ini. Apa yang dikatakannya? Kesetiaan adalah suatu perubahan yang dilakukan. Ya, kalau kita setia berarti kita melakukan suatu perubahan yang dilakukan. Ya, setia. Dulu kita nggak setia, dulu kita AB, ya nggak fokus, sekarang kita setia. Itu perubahan yang dilakukan dan perasaan yang dikendalikan oleh pikiran emosional. Jadi perasaan kita sudah dikendalikan. Aku ini sudah menikah. Jadi mau tidak mau perbuatanku sudah berubah. Perasaanku sudah berubah. Dulu mungkin bisa mencari si A, si B, si C. Ketika sudah menikah, itu ibaratnya seperti kacamata kuda. Apa itu, Pak? Jadi fokus saja, sudah tertutup dengan yang lain. Kiri kanan sudah tertutup. Kalau sekarang kalian belum menikah, itu matanya terbuka. Buka lebar-lebar matanya. Lihat, kenali, dan perhatikan baik-baik. Kalau dia memang adalah orang yang Tuhan tetapkan, pilih. Kalau tidak, jangan pilih. Nah itu ya. Jadi setia itu suatu perbuatan yang dilakukan, perasaannya yang dikendalikan oleh pikiran seseorang, emosional seseorang dengan melihat dan merasakan sesuatu kejadian. Ya, masih bingung kita melihatnya, ya. Tetapi beginilah. Kalau setia itu menurut Bapak adalah predikat. Apa itu predikat? A, B, C, D. Kenapa dibuat predikat A? Itu berarti tingkat bagus, baik sekali, ya. Jadi setia ini adalah predikat tertinggi. Di bawahnya apa itu, Pak? Ketekunan. Ya, ketekunan di bawahnya. Ini kalau kamu tekun melakukan sesuatu, berarti belum dikatakan setia sampai kamu menghasilkan perubahan.
dan engkau menekuninya dan tekun, tahan uji, itu berarti engkau sudah masuk. Kalau kamu tahan uji, itu masih baru kamu masuk ke level setia. Setia ini anak-anak butuh pengorbanan. Tidak boleh kita katakan orang yang baru menikah 5 tahun, oh dia setia dengan pasangannya 5 tahun loh. Setia itu adalah sampai maut memisahkan. Itu baru kita akan setia. Selama dia menikah tidak pernah mencari laki-laki dan perempuan, tidak laki-laki tidak mencari istri muda, ya. Tetapi dia tetap menikah dengan istri dari masa mudanya. Dia bertahan sampai maut memisahkan, itu baru dikatakan setia. Maut memisahkan. Jadi setia itu adalah ada pengorbanan. Kalau 50 tahun menikah dan akhirnya cerai, itu belum dikatakan setia. Karena cerai itu adalah penghancur 50 tahun itu. 50 tahun sia-sia semua karena ada cerai di dalamnya. Sayang sekali ya, sudah 50 tahun berkorban, tapi tetap belum dapat predikat setia karena cerai pada akhirnya. Jadi anak-anak, semua yang baik akan hancur dengan kesalahan satu kali. Itu makanya jangan pernah melakukan kesalahan yang fatal yang membuat yang baik itu hancur. Seperti pepatah mengatakan, ada susu sebelanga dan ada titik tila apa namanya? Jatuh ke belanga itu maka susu itu rusak semua. Jadi jangan sampai kita lakukan itu. Sudah baik, tetapi akhirnya salah tindakan di akhir, ending, gagal semua. Oke, dari setia itu butuh ini. Kenyataan kehidupan pribadi ada dua aspek. Yang pertama diri sendiri dan kelompok. Biasanya diri sendiri ini kepada pasangan itu adalah kesetiaan permanennya, bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan karena kepentingan diri sendiri. Ya, kita bertanggung jawab, tidak setia karena kita menikah dan kita bertanggung jawab, dan itulah kepentingan diri kita sendiri dan diri yang kita nikahi, dan lalu setia. Itulah kesetiaan yang permanen. Lalu yang kedua adalah kesetiaan kelompok. Itu aspeknya berkadar temporer. Setia dalam kehidupan kelompok sama halnya dengan kehidupan pribadi, akan tetapi lebih bersifat temporer, sementara. Kita melakukan, tidak setia bekerja, Bapak setia bekerja di Tunas Daud, sekarang sudah mencapai 7 tahun. Bisa dikatakan setia? Belum. Setia itu sampai ajal menjemput, ya, sampai pensiun dikatakan Bapak setia ya. Tapi kalau misalkan tengah waktu ada panggilan, pelayanan, dan tinggalkan Tunas Daud, bisa dikatakan temporer ya. Setia tapi karena ada panggilan lain, namanya kesetiaan temporer. Bukan tidak setia, tetapi karena ada panggilan lain yang mengharuskan pindah, itu namanya setia temporer. Oke, saya rasa sudah mengerti itu ya. Setia atau kesetiaan, dua kata yang hampir mempunyai kesamaan makna. Mengabaikan keyakinan hati. Nah ini dia. Mengabadikan, abadi. Ya, keyakinan hati atau perasaan terhadap orang lain. Ini dia. Abadi, berarti apa abadi itu? Yang abadi itu adalah firman Tuhan pastinya. Yang abadi tidak pernah berubah. Jadi tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, itu abadi. Tapi kita ini nggak abadi, ya. Kita akan mati. Ya, tetapi mari kita meyakinkan hati kita abadi untuk seseorang. Kalau kita menikah, kita abadikan hati kita untuk dia, abadi terus sampai ajal menjemput, sampai mati, abadi sampai mati. Oke? Atau perasaan terhadap orang lain, kita abadi. Oke ya? Hasilnya kalau kita terus mengabadi terhadap pasangan kita, maka ini hasilnya membuat kita merasa aman. Kesetiaan kita kepada pasangan kita, misalkan ada yang berpacaran, si A si B berpacaran dan sampai ke level 1 setia lah. Level 1 setia, ada level-level tertinggi memang. Baru level 1-nya.
Setia. Oke, itu pun sudah akan merasa aman kalau ada yang setia kepada kita, yang selalu mengingatkan kita, selalu setia memberitahu kita, menasihati kita. Itu juga udah level merasa aman. Kalau perempuan digituin, wah, luluh hatinya ya. Setia kepada pasangan, maka luluh hatinya. Seperti gambar ini ya, merasa aman dan terlindungi. Kalau kita berikan rasa aman dan rasa terlindungi, dia akan merasa, ini laki-laki yang luar biasa. Lalu berikutnya, sampai kita membuat dia bahagia, wow, ini luar biasa. Atau level naik lagi, membuat dia bertahan hidup dengan kita, wah, luar biasa. Sampai dia akan memutuskan, dia pilihanku. Akhirnya, bersama-sama bisa mengatasi segala permasalahan itu. Bersatu dalam pernikahan dan bersama-sama bisa mengatasi segala permasalahan hidup. Nah ini levelnya. Kalau kita setia, memberikan rasa aman dan perlindungan, memberikan kebahagiaan, perempuan itu akan ingin bertahan hidup bersama kita dan memutuskan menikah dengan kita. Lalu dia percaya aku dan dia bisa mengatasi segala permasalahan. Wow, ya gitu ya tahap-tahapnya. Setia hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati tulus dan konsekuen. Carilah, hei perempuan, laki-laki, carilah laki-laki atau perempuan yang tulus dan konsekuen, yang bertanggung jawab maksudnya ya. Kalian harus mencari orang seperti itu, yang tulus hatinya, bukan manipulasi, bukan modus, yang tulus hatinya, tulus tanpa ada tipu-tipu, dan yang bertanggung jawab, konsekuen. Berikutnya, nah, mari kita lihat sekarang contoh yang tidak baik ya. Sekarang contoh tidak baik dari seorang raja, yaitu Saul. Belajar tokoh-tokoh Alkitab. Pertama, Saul. Ini dia ketidaksetiaan Saul. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita tidak setia. Kita sudah dipercayakan tugas, sudah dipercayakan pangkat, kedudukan, tetapi kalau tidak setia, bakal seperti Saul. Pertama, Saul di sini ia tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ceritanya begini, dengarkan ceritanya. Di dalam 1 Samuel 9 sampai 31. Singkat saja, pada suatu kali ada peperangan antara Filistin dan bangsa Israel. Nah, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel karena bangsa Israel memberikan korban persembahan kepada Tuhan oleh imam. Mereka itulah pertolongan Tuhan, itulah yang dilakukan bangsa Israel untuk mendapat pertolongan Tuhan. Mereka melakukan persembahan, korban seperti ini. Ya, itu yang dilakukan sehingga Tuhan turun tangan membela bangsa Israel. Nah, suatu kali terdesaklah bangsa Israel oleh Filistin. Raja merasa kebingungan. Wah, di mana ini imam belum datang? Ini tugas imam. Ya, tugas imam adalah memberikan korban kepada Tuhan agar Tuhan turun tangan untuk membela. Begitu. Ini Saul adalah raja, sudah tidak sabar menanti janji Tuhan, menanti Samuel datang. Samuel adalah imam dan nabi, dialah yang berhak memberikan korban. Sementara menanti Samuel, Saul melihat bangsa Filistin mendesak, seolah-olah sudah dekat, seolah-olah bangsa Filistin mau menyerbu dan melakukan serangan begitu. Raja Israel yaitu Saul takut. Aduh, gimana ini? Samuel belum datang, nabi belum datang, imam belum datang, gimana ini? Akhirnya karena ketidaksabarannya, dia mengambil tugas seorang nabi. Ingat itu, dia raja, seharusnya dia memimpin kerajaan, memimpin rakyat, bukan mengambil tugas orang lain. Karena saking takutnya, khawatirnya, cemasnya, dia mengambil apa? Pekerjaan imam. Dia mengambil persembahan dan dia mempersembahkan. Ini raja, dia mempersembahkan korban itu. Itulah yang dikatakan tidak sabar.
harus sabar menunggu janji Tuhan. Kalau kalian pun dalam masa pencarian, sabar tunggu janji Tuhan yang terbaik. Nah, ia ketakutan menghadapi ancaman bangsa Filistin, lalu ia kehilangan kepercayaan rakyatnya yang sudah mulai terkocar-kacir karena panik. Aduh, rakyat sudah kocar-kacir dan panik. Dia melihat bangsa Filistin akan datang dan menyerang, takut, panik. Dan kepanikan itu, hawa negatif yang dikeluarkan oleh rakyat itu menjadi bumerang bagi raja. Negatif semua, takut, panik semua, khawatir semua. Akhirnya itu menjadi ketakutan bagi raja. Ketakutannya sangat dahsyat. Akhirnya dia mengambil keputusan, mengambil korban dan memberikan semua. Lalu itulah kesalahan yang fatal bagi seorang raja. Mengambil tugas imam atau melanggar perintah Tuhan. Karena takut, Saul pun menduakan Tuhan. Ini dia, menduakan Tuhan. Ya, ini yang salah. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Nah, akibatnya adalah ketidaksetiaan Saul. Saul kehilangan mahkota dan urapannya, ya. Dua, kehilangan mahkota dan urapan. Urapan itu Roh Kudus keluar daripada Saul. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bekerja secara temporer. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus turun memenuhi hati dia. Seperti Simpson ya, dia dipenuhi Roh Kudus maka dia punya kekuatan. Seperti Daud, seperti Elia. Kalau kalian tahu, Elia juga dipenuhi Roh Kudus ketika berperang melawan Baal, dan Baal kalah dan dibasmi semua Baal. Nah, itu ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pada zaman Perjanjian Lama itu dahsyat, luar biasa. Jadi oke. Dan ketika Saul melanggar perintah itu, dia kehilangan mahkota, kehilangan urapannya, Saul kehilangan berkatnya dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berkat hilang, penyertaan Tuhan hilang. Jadi ketidaksetiaan itu merampas semua. Waduh, kasihan Saul ya, semuanya dirampas. Akhirnya Saul pun meninggal bunuh diri. Hidup Saul pun berakhir tragis. Karena apa? Karena roh Tuhan keluar daripada dirinya. Dia selalu dihantui oleh iblis, dihantui bahkan dimasuki iblis, sehingga Daud selalu datang bermain kecapi. Akhirnya si iblis keluar daripada Saul. Ketika si iblis keluar dari Saul, dia ambil tongkat, dia lembing Daud, tetapi tidak mengenai Daud karena Tuhan menyertai Daud. Oke, inilah yang akan terjadi. Ketidaksetiaan merampas berkat, ketidaksetiaan merampas penyertaan Tuhan, mahkota, urapan akan hilang. Itulah ketidaksetiaan. Jangan menduakan Tuhan. Dengan cepat, sekarang kita melangkah kepada ketidaksetiaan rakyat Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bagian kedua yang ketidaksetiaan. Bangsa Israel berulang kali menyakiti hati Tuhan. Ini bangsa Israel ya, dengan keluh kesah. Mereka mengeluh kesah terus, kenapa kami keluar dari Mesir, gitu ya, keluh kesah terus kepada pemimpinnya, itu Musa. Lalu protes terus, ketidaksabaran terus, tidak sabar terus, dan ketidaksetiaan. Kalian tahu ya, ini adalah yang membentuk adalah Harun, kakak laki-lakinya Musa. Musa pada waktu itu, ceritanya ini, Musa pada waktu itu bersama dengan Yosua sedang naik ke Gunung Sinai, ke Gunung Horeb, menantikan titah dari Tuhan. Bercakap dengan Tuhan, Musa lagi menunggu perintah dari Tuhan dan diberikanlah 10 hukum Taurat kepada Musa. Kalian tahu 40 hari mereka turun dari sana, melihat mereka sudah menyembah patung lembu emas. Musa marah, dia ambil batu itu, dia melempar dan semuanya hangus. Apa yang terjadi? Pada saat itu banyak orang yang mati. Banyak rakyat bangsa Israel mati. Ketidaksetiaan mereka akhirnya berdampak darah, pertumpahan darah, mati semua. Karena Tuhan datang
Kalau Tuhan datang itu apa ya? Alam ini bergejolak, bahkan semua akan bergejolak begitu. Manusia melihat saja langsung mati begitu karena kekudusannya, dan banyak meninggal pada saat itu. Akhirnya Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kiranya jangan Tuhan. Akhirnya Tuhan tundur dan memang banyak yang mati ya saat itu. Kontrasnya adalah bangsa Israel berulang kali pula mengalami sendiri bagaimana pernyataan Tuhan. Mereka mengalami pernyataan Tuhan, tiang awan, tiang api, mana, berkat terus, tetapi mereka tidak. Tapi mereka selalu kepada sungut-sungut, padahal berkat Tuhan menyertai mereka. Inilah ya, kalau kita diberkati, kita mestinya bersyukur, bukan bersungut-sungut. Ini kesalahan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi akibat ketidaksetiaan bangsa Israel adalah akhirnya bangsa Israel mendapatkan konsekuensinya dengan gagal memperoleh tempat di perjanjian Tuhan, di tempat perjanjian di tanah Kanaan itu. Gagal mereka masuk. Generasi itu harus mati semua. Akhirnya tumbuhlah generasi baru. Itu makanya perjalanannya dibuat tahun 40 tahun lamanya perjalanan itu. Kenapa 40 tahun? Karena ketidaksetiaan, kecongkaan mereka, ketidaksabaran, ya suka protes. Ya, jadi kalau diproses Tuhan, jangan protes dan tidak sabar. Ikut prosesnya, sabar, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Mereka gagal masuk ke tanah Kanaan itu. Ya, generasi mereka lah yang masuk. Musa pun gagal masuk. Kenapa? Karena pada waktu itu saking emosinya Musa, ini tongkat, Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa berkatakan saja kepada batu itu keluar air. Karena saking emosinya Musa, karena mendengar protes-protes bangsa Israel, dia pukul itu batu. Gitu ya, akhirnya keluar air, tetapi Tuhan marah. Karena Musa melakukan itu dengan marah. Tuhan marah. Itu makanya lakukan segala sesuatu dalam kondisi yang baik, sehat, dan sabar. Jangan marah. Kalau marah pasti akan salah. Bapak cerita. Satu kali bapak waktu di kampung, kakak ipar suruh menyiram bunga. Menyiram bunga pakai gayung. Ternyata gayungnya itu sudah buruk. Karena terendam air, lama-lama gayung itu buruk. Apa buruk ya? Nggak kuat lagi ya. Terus kan saya jengkelnya marah gitu ya, karena masih melakukan sesuatu kegiatan yang satu disuruh nyiram begitu. Jengkel saya, marah saya. Saya ambil air, saya ambil ember dan saya siram-siram itu bunga. Apa yang terjadi? Pegangannya patah. Tek. Pegangannya patah. Di gayung itu masih ada air, jadi gayungnya jatuh ke bawah, pecah gayungnya. Ternyata dalam kondisi marah melakukan sesuatu, akibatnya fatal. Ya, gayungnya pecah, dan apa yang abang ipar saya katakan? Apa yang kau lakukan? Kok bisa begitu? Mana cara kerjamu? Malu sekali, dan saya tidak bisa buat apa-apa. Faktanya gayungnya patah dan pecah. Ternyata memang udah buruk, udah waktunya, udah ada luarsa. Tetapi itu masih bisa digunakan dengan pelan-pelan, karena saking marahnya itu yang terjadi. Kalau marah melakukan sesuatu pasti fatal akibatnya. Bapak sudah alami itu. Jadi Bapak mencetak kesaksian saya, jangan sampai kalian melakukan hal itu. Oke. Itu yang terjadi ya. Berikutnya kesetiaan Musa. Kita kembali tadi ketidaksetiaan, sekarang kesetiaan. Ini tokoh, ini pemimpin yang setia. Bapak figurkan pemimpin ini luar biasa. Oke. Kesetiaan Musa memenuhi perintah Tuhan. Ini dia. Dia memenuhi perintah, apapun yang Tuhan katakan dia lakukan. Hanya satu aja kesalahan. Tuhan bilang, Musa, ngomong saja ke batu itu keluar air. Tapi karena jengkelnya dia pukul batu itu. Tuhan marah kepada Musa. Musa, kamu tidak berhak masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa dapat lihat ya, dari gunung dia naik, dia melihat tanah Kanaan luar biasanya. Tetapi Tuhan sudah berkata kepada dia,
Musa, kamu tidak berhak, tidak boleh ke sana karena melakukan kesalahan. Akhirnya yang boleh masuk anak adalah pengganti dia, yaitu Yosua. Sayang sekali ya, ketidaksabarannya ya, membuat fatal ya. Jadi jangan sampai fatal. Musa pemimpin yang membawa bangsa Israel, tapi dia sendiri gagal masuk ke tanah Kanaan. Jangan sampai seperti itu. Kasihan sekali. Dia sudah 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pada akhirnya tidak diizinkan masuk. Kasihan. Oke, tetapi kita mau lihat perspektif setianya. Dengan penuh kesabaran, ia terus patuh memimpin bangsa besar yang keras kepala itu. Dia patuh kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan dia patuh. Ya, ketika roh Tuhan ada pada Musa, kalian tahu ya, suatu mujizat terjadi. Pada saat itu, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan mendapatkan jalan buntu, yaitu sungai atau laut terberau namanya. Mereka mendapati jalan buntu, sementara bangsa Mesir, prajurit-prajuritnya lagi mengejar mereka, mereka mendapat jalan buntu, laut terberau. Lalu tongkat yang pegang Musa inilah, dengan kuasa Tuhan, dia memukul laut terberau itu dibelah dua. Lalu mereka lari dari belahan itu, sesampainya di sebelah, laut itu kembali menutup bangsa Mesir. Innalillahi. Oke, ini adalah bentuk kesetiaan Musa. Berikutnya, jangan cepat. Yes, ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Dia menghabiskan sebagian besar dari hidupnya untuk berada dalam kesulitan besar. Di masa mudanya dia dipimpin di bangsa Israel 40 tahun. 40 tahun kemudian dia menggembalakan domba. Artinya latihan rendah hati menggembalakan domba. 80 tahun usianya. Memasuki 80 sampai 120 tahun dia mengembalakan bangsa Israel yang besar. Di masa tuanya dia mendapat tugas yang besar. Seharusnya kita kalau di masa tua nanti ya menikmati buah ya. Ingat itu anak-anak ya. Selagi masih muda kerja keras. Ibaratnya selagi masih muda menanam bibit. Itu istilahnya kerja keras. Nanti kalau sudah tua bibitnya kan sudah besar dan berbuah. Masa tua nikmatilah buahnya ya. Jangan sampai di masa tua juga terus bekerja keras mencari nafkah dan sebagainya. Masa tua waktunya menikmati. Ingat, orang tua Anda sudah bekerja lelah untuk menyekolahkan Anda. Di masa tuanya izinkan dia menikmati buahnya. Kerjalah kalian untuk dia, dan tiap bulannya kirimlah berkat bagi mereka. Itu adalah tanggung jawab kita. Oke, bahagiakan mereka di masa tua. Nah, ini pandangan Alkitab. Kita ke dalam lagi ya. Beberapa slide lagi nih akan kita selesai. Pandangan Alkitab terhadap kesetiaan dalam bahasa Yunani dikatakan pistos, setia, yaitu orang yang percaya. Itu pistos. Kadar pertama lah orang yang percaya kepada seseorang. Misalkan Yosua percaya kepada Musa, atau pengikut, penganut. Orang yang setia kepada seseorang atau sebagai pengikut yang setia, saya pengikut yang sudah percaya kepada seseorang ini, saya akan lakukan apa saja. Meskipun saya akan jual uang saya, jual harta saya, jual rumah saya akan lakukan untuk yang saya percaya. Oke? Pernah satu kejadian, ini sudah fakta ya, di media sosial pasti sudah tahu. Apa itu? Kanjang Mas ya, kalian harus tahu itu ya. Yaitu dia punya orang-orang pengikutnya. Orang-orang pengikutnya yang sudah setia itu berani melakukan menjual rumah, menjual apapun, bahkan uangnya pun bisa dia berikan kepada pengikutnya, kepada orang yang dia ikuti. Kanjang Mas itu dikatakan dia bisa menggandakan uang. Begitu ya, itu udah ada di televisi, pasti kalian sudah tahu. Itulah yang saya masukkan di sini. Pengikut itu dia akan lakukan apa saja untuk yang dia teladani. Itu yang dikatakan pistos, dia setia.
Lalu yang kedua, naik ke atas, dapat dipercaya. Orang yang setia kepada ini dapat dipercaya. Itulah setia tadi, dapat dipercaya. Seperti Musa, dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya itu dia turunkan kepada Yosua. Yosua juga dapat dipercaya, dapat diandalkan. Itulah setia. Kesetiaan turun kepada bawahannya, dapat dipercaya. Lalu yang ketiga adalah taat, menjalankan amanat. Seperti Tuhan Yesus, dia taat, dia sampai mati di kayu salib. Itulah setia level ketiga. Taat menjalankan amanat meskipun sampai kiamat. Oke, berikutnya, terakhirnya, sebelum terakhir ya, Tuhan Yesus menginginkan kita dalam kesetiaan ini percaya dan mengikuti Dia. Ini Tuhan mau. Dalam kesetiaan kita harus percaya dan mengikuti Dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Itu Tuhan mau. Kepada murid-murid juga harus percaya sepenuhnya kepada yang diikuti. Lalu kalau kita sudah percaya kepada yang kita ikuti, taat kepada perintahnya, amanatnya yang kita ikuti. Kalau kita ikuti Tuhan Yesus, kita percayakan hidup kita kepada Dia, lalu kita taat kepada perintahnya, lalu kita dapat dipercaya. Artinya apa? Apapun yang Tuhan kerjakan, kita taat melakukannya dan dapat dipercaya. Artinya apa? Menghasilkan buah. Itu dapat dipercaya. Menghasilkan buah. Oke, itu yang Tuhan inginkan. Nah, bagian akhir, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Pertama, dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Tuhan tidak pernah berubah. Malaikatnya tidak pernah berubah. Tingginya 3 meter, gagah perkasa, tidak pernah berubah. Seperti itu terus. Kalau dia datang, mungkin saja menyerupai manusia, bisa saja karena malaikat. Seringkali ya, malaikat itu mengambil rupa seperti manusia. Tapi pada sejatinya malaikat itu 3 meter ya, besar dan perkasa. Oke, dia tidak berubah. Dia begitu saja. Ya seperti di awal tadi saya sampaikan. Bahwasanya kita manusia itu punya si kembar ya, kembar. Nanti Bapak jelaskan bagian akhir ya. Pada dasarnya kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Demikian juga kesetiaan kita. Berikutnya, belajar untuk setia mulai dari perkataan-perkataan kecil. Jaga perkataanmu. Jadi perkataanmu itu bisa membawa menjadi nasibmu. Kalau kamu salah kata dalam medsos, kamu mencoba ingin viral, kamu marah masuk ke ranah politik, di dalam politik kamu ngomong aneh-aneh, dan itu bisa membuat kamu di penjara. Jadi nasibmu menjadi penjara. Jadi perkataan ini bisa menjadi nasibmu. Jadi jagalah perkataan. Oke, demikian Bapak bisa sampaikan seputar tentang kesetiaan. Ada yang mau bertanya tentang kesetiaan? Masih ada waktu 6 menit lagi. Tentang kesetiaan, tentang kehidupan, tentang apapun itu, silakan bertanya. Bapak siap menjawab. Kalaupun Bapak nggak bisa menjawab, itu menjadi PR Bapak. Silakan, bisa di chat, bisa langsung. Oke, audio boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya ini? Sean Kurniawan, silakan. Sean Kurniawan. Halo, ada Sean? Kenapa, Mister? Ada mau bertanya? Ini Tidak, dalam Mister. sesi pertanyaan. Tidak ada pertanyaan saya, Mister. Ben, ada Ben? Silakan Ben, Dimas, silakan. Ada. Tentang kesetiaan. Oke, Bapak cerita sedikit tentang kesetiaan. Ini apa ya? Cerita Bapak ini dulu tentang mistik atau bisa dikatakan cerita mitos yang itu dari turun temurun dipercaya mitos itu.
dipercaya. Iblis itu sering pakai mitos, ya, sering memakai mitos itu, sehingga kita percaya pada akhirnya. Tapi itu salah. Oke, demikian. Suatu kali saya Bapak harapkan kalian sih mau bertanya, tapi kalian nggak ada yang bertanya. Dengarkan cerita saya. Ini mitos yang melegenda dan kita selalu percaya, tapi sebenarnya itu salah. Ada yang meninggal, misalkan satu keluarga ada yang meninggal laki-laki ya, misalnya bapaknya meninggal, lalu kemudian hari selang waktu 40 hari, berapa hari begitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ibunya meninggal lagi. Lalu kita bilang, wih, mereka itu memang pasangan yang setia, tidak dapat dipisahkan. Buktinya ketika papanya meninggal, tidak lama kemudian ibunya pergi, melambangkan kesetiaan pasangan ini. Anak-anaknya begitu bilangnya, papa saya, mama saya memang tak dapat dipisahkan. Kesetiaannya luar biasa, magic. Di mana magicnya? Papanya meninggal, terus 3 bulan, 4 bulan kemudian ibunya meninggal. Lalu kenapa kita bilang setia? Kenapa setia? Itulah mitos. Dari dulu Bapak juga yakin itu dulu. Oh, berarti orang yang meninggal itu, lalu kalau disusul kembali oleh pasangannya, berarti itu pasangan luar biasa ya. Itu bodoh itu mitos yang nggak boleh dipercaya. Dengarkan baik-baik ini. Ini faktanya. Sempat bertahun-tahun Bapak percaya mitos itu. Bahwasanya laki-laki yang meninggal, suami atau ayah yang meninggal, kemudian hari ibunya meninggal, bukan setia itu. Itu tipuan iblis. Karena begini, ketika ayah meninggal, rohnya ayah ini sudah kembali kepada Sang Pencipta. Catat baik-baik ya. Roh ayah yang meninggal kembali ke penciptanya. Lalu siapa yang tinggal itu si kembar, teman kembar namanya, saudara kembar namanya. Jadi Bapak bisa sampaikan juga sama kalian ya sebenarnya. Jadi saudara kembar itu adalah ketika seorang anak lahir, bayi lahir, ada 2 yang mengikuti. Kalau dia bayi Kristen, 2 yang mengikuti. Pertama, iblis dan malaikat. Ketika bayi seperti ini, iblis seperti ini, sama-sama seperti ini. Tetapi malaikat seperti ini. Apa itu? 3 meter besarnya, tingginya. 3 meter ya. Dia tidak berubah. Tuhan, malaikat tidak pernah berubah. Iblis menyerupai si anak. Besar anak segini, iblis segini, besar anak segini. Pokoknya iblis itu mengikuti. Ketika si bapak ini atau si ibu ini meninggal, dia kembali kepada Sang Cipta. Yang tinggal apa? Si kembar yang tinggal. Si kembar itu iblis. Nah, kalau ayah meninggal, ibunya mimpi kedatangan ayah. Dalam mimpinya, ayahnya datang. Bu, lebih indah di sana, Bu. Ikut aku, Bu. Di bumi ini susah hidupmu. Ikut aku, Bu. Ikut aku, Bu. Senang hidupku di sana, Bu. Yeay. Kalau ibu itu sampai percaya kepada mimpi itu, tunggu saja. Tunggu saja. Tidak jauh 40 hari, innalillahi. Karena itu tipuan iblis. Kan catat itu mitos yang dipakai iblis. Saya sempat percaya tahun-tahun itu, tapi saya belajar sekarang tipuan iblis di zaman sekarang. Amazing, luar biasa. Dia pakai sistem mitos. Jadi anak-anak, kalau ada mimpi seperti itu, nenekmu lah, kakekmu lah mendatangimu, tolak dalam nama Yesus. Tidak percaya. Itu iblis. Iblis. Tolak jauh-jauh. Sehingga ketika kau tolak jauh-jauh, itu tidak akan terjadi pada diri. Oke? Itulah orang mengatakan setia, tapi itu salah. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi kalau ada yang berkata setia-setia begitu, jangan percaya ya, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan kita. Tentunya akan membuka video kalian untuk Bapak akan panggil namanya masing-masing, lalu boleh meninggalkan meeting kita. Oke, sementara Anda buka video dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa mengakhiri
Lalu setelah Bapak berdoa, Bapak akan panggil namanya masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat pelajaran hari ini tentang kesetiaan. Banyak hal lagi yang perlu kami gali tentang kesetiaan. Tapi hamba terbatas menyampaikannya. Yang Roh Kudus yang akan menerjemahkan, lebih mengajari anak-anakmu. Supaya mereka mengerti tentang setia. Setia mereka tidak salah. Setia mereka tidak bodoh. Setia mereka tidak mengikuti mitos-mitos. Tapi setia yang benar-benar dari Tuhan. Tuhan, banyak mitos yang mengatakan setia. Tapi ternyata itu adalah tipuan iblis yang sudah lama kami percaya. Tapi sekarang hamba-Mu Kau pakai untuk membukakan yang sebenarnya. Jadi ajari kami Tuhan agar kami memilih kesetiaan sejati yang tidak berubah-ubah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, buka videonya Vanessa, Dimas buka videonya, Samuel juga buka. Nah, oke, terima kasih buat Clarence. Tidak ada tugas. Lihat di model, kalau ada tugas yang belum selesaikan, diselesaikan ya. Terima kasih Clarence, boleh meninggalkan meeting kita. God bless you buat Giselle, Aksara, God bless you, Nathanael, God bless you, Prakorso, terima kasih, Kevin, terima kasih, Rizky, God bless you, Katrina, God bless you, Ricky, God bless you, Clarence, God bless you, Kakak, God bless you, Karina, God bless you, Anak Agung, God bless you. Gede Nicholas, God bless you. Sian Karunia, God bless you. Joyce, God bless you. Kristo, God bless you. Vanessa, God bless you. Nathanael, buka video Nathanael. Samuel Evan, God bless you. Karen, God bless you. Budi Dharma, God bless you. Winona, God bless you. Dimas, God bless you. Nathanael, mana Nathanael ini? Mister, saya nggak bisa keluar, Mister. Soalnya mau saya mati. Oke. God bless you. Thank you. Mister, kick saya aja, Mister. Saya nggak bisa keluar, Mister. Mau saya mati. Iya.